Hype itu perlu mengklarifikasi bagaimana sikap mereka dengan benar. Pertama, mereka menyangkal tuduhan itu, dan sekarang mereka mengakui Kim Garam terlibat. Ini membingungkan dan juga tidak profesional. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much, dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Dan guys, dalam video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas untuk diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Well guys, di berita pertama kita akan membahas tentang 3 member Secret Number yang menyanyikan OST untuk program Kencan di Wave. Kabar gembira nih untuk para lelaki, karena 3 anggota dari girl group Secret Number kembali terpilih nih untuk menyanyikan sebuah soundtrack. Pada tanggal 15 Mei 2023, Fine Entertainment selaku agensi yang menaungi Secret Number menginformasikan bahwa artisnya akan kembali mengisi sebuah OST. Oh ya, untuk informasi saja ya, OST itu merupakan singkatan dari Original Soundtrack. Adapun untuk 3 member Secret Number yang terpilih untuk mengisi OST tersebut adalah Minji, Sudam, dan juga Zoo. Dan ketiga member Secret Number ini telah merilis original soundtrack yang berjudul Fall in Love untuk sebuah acara Kencan di Wave. Adapun untuk program Kencan itu judulnya adalah Love Alarm Clap Clap Clap. Dan acara ini merupakan sebuah program yang akan menampilkan pria dan wanita yang sedang mencari cinta sejati. Setelah aku melihat bagaimana cuplikannya kemarin, ya 11-12 sih sama konsepnya Love Alarm. Udah nonton gak sih drama Love Alarm? Setelah aku lihat-lihat ya lumayan mirip lah 11-12 gitu konsep dalam mencari cinta mereka. Acara ini nanti menghadirkan peserta pria dan wanita untuk melakukan pendekatan dan juga memberikan hearts lewat aplikasi kepada sosok pilihannya. Dan dengan terpilihnya anggota Secret Number sebagai penyanyi OST dari acara itu, maka kini Secret Number telah memiliki 2 original soundtrack yang sudah mereka nyanyikan. Yang pertama adalah Love Maybe untuk soundtrack kelima dari drama Business Proposal yang sempat viral juga. Dan pada kala itu lagu ini dinyanyikan oleh Sudam, Zoo, dan Dita. Dan kini Sudam dan Zoo kembali berpartisipasi dalam perilisan OST lagi untuk yang Fall in Love bersama dengan Minji Secret Number. Wah, debak ya. Dalam lagu soundtrack terbaru ini, Sudam, Zoo, dan Minji berhasil menyanyikan lagunya dengan sangat baik dan penuh perasaan. Makna dan lirik lagu Fall in Love juga sangat dalam nih. Ditambah dengan suara-suara merdu dari ketiga idol itu semakin membuat OST tersebut memiliki feeling yang sulit dilupakan. Diketahui bahwa Sudam, Zoo, dan Minji memang merupakan idol yang sangat berbakat. Mereka memiliki tipe suara yang khas dan juga lembut, sehingga sangat cocok kalau mereka itu menyanyikan lagu-lagu yang dijadikan untuk OST atau soundtrack. Dan dilansir dari akun Twitternya Secret Number, seperti inilah bagaimana tanggapan dari netizen. Yuk kita lihat bagaimana reaksi dari mereka setelah mendengarkan lagu yang bertajuk Fall in Love itu. Ini akan sangat ikonik. Wow, suara mereka membuatku melayang-layang di atas awan. Sudam, kamu sangat cantik dan juga bersuara merdu. Jujur saja ya bahwa Zoo dan Minji merupakan anggota tepat yang ditambahkan oleh agensi ke Secret Number. Aku sangat suka nih lagunya, semoga semakin banyak yang melirik gadis-gadisku ini. Lagunya terdengar seperti nyanyian bidadari surga. Debak, ini akan menjadi OST kedua mereka. Sementara itu, lagu tersebut berhasil masuk ke dalam top 5 dalam chart melon khusus lagu ballad. Tak hanya itu saja, lagu ini juga berhasil menempati peringkat ke-11 Melon Latest Chart Hits 24 Hours. Wow, sekali lagi congratulations untuk Secret Number. Wah, debak banget ya sih. Menjelang comeback mereka di sini dapat job yang menurut aku lumayan juga jobnya. Selain menjadi pengisi OST, mereka juga nanti akan tampil di fan meetingnya VVTS. Dan di saat mereka ini melakukan comeback, mereka juga akan disibukkan dengan berbagai kegiatan promosi. Wih, kita sih udah dapat prediksi ya bahwa di bulan 5, 6, dan juga seterusnya mereka tuh bakal sibuk banget sih. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi kedua, kita akan membahas tentang Kim Garam, dimana untuk update status terbaru dari ex-member LE SSERAFIM ini sudah terungkap. Dalam pergantian peristiwa baru-baru ini, mantan anggota LE SSERAFIM Kim Garam menjadi pusat perhatian dengan pembaruan terbarunya. Pada episode 15 Mei dari TVN Predator, kontroversi yang sedang berlangsung seputar kekerasan sekolah di industri hiburan menjadi sorotan. Kim Garam telah menarik perhatian paling banyak di antara anggota grup selama debut mereka dikarenakan visual dan bakatnya yang luar biasa. Namun, tak lama setelah perilisan teaser debutnya, dia menghadapi tuduhan terlibat dalam kekerasan di sekolah melalui banyak postingan paparan. Akibatnya ada sebuah pengumuman yang mengejutkan tentang kepergian Garam dari LE SSERAFIM setelah 2 bulan debut. Investigasi terhadap masa lalunya mengungkapkan bahwa selama tahun-tahun sekolah menengahnya, Kim Garam bergaul dengan teman-teman yang memiliki pengaruh negatif. Akibatnya, dia pun mengalami pelecehan verbal dan menjadi sasaran serangan publik di media sosial. Menyusul tuduhan tersebut, Hype dan juga Sony Music yang mengelola LE SSERAFIM membantah tuduhan kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh Kim Garam dan menegaskan bahwa Kim Garam sebenarnya adalah korban.
Namun situasinya berubah nih ketika teman sekelas sekolah menengah Kim Garam maju dan juga mengungkapkan perilakunya selama itu. Foto-foto yang memberatkan Kim Garam muncul, menampilkan pose mencolok Kim Garam atau membuat gerakan ofensif di depan papan tulis yang dipenuhi dengan komentar yang vulgar. Gambar-gambar ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana karakter dan tindakannya selama masa sekolah. Menanggapi kontroversi itu, postingan di komunitas online pun muncul dan bertentangan dengan klaim kekerasan di sekolah. Kemudian salah satu reporter di acara itu menunjukkan bahwa Kim Garam tidak memaksa siapapun untuk menggambar tersebut atau menggoda siapapun dengan ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan tuduhan intimidasinya. Menurut postingan itu, pelapor awalnya yang disebut sebagai Individu A membagikan foto-foto pengungkapan salah satu teman Kim Garam di media sosial. Kim Garam kemudian memprotes tindakan ini atas nama temannya yang mengakibatkan eskalasi masalah, menyoroti konflik antar teman daripada menjadi kasus kekerasan di sekolah. Saat situasi ini terungkap, bukti yang mendukung tindakan disipliner terhadap Kim Garam atas keterlibatannya dalam kekerasan sekolah terungkap. Acara itu kemudian mengungkapkan bahwa sepotong bukti yang menunjukkan fakta bahwa beberapa intimidasi mungkin telah terjadi diajukan. Dalam dokumen yang dikirim oleh Komite Anti-Bullying di sekolah, nama Kim Garam tercantum sebagai pelaku dan disebutkan bahwa mantan idol itu telah dihukum karena melakukan bullying di sekolah. Beratnya hukuman yang diterima oleh Kim Garam dikategorikan sebagai level 5 dan hukuman tingkat 5 meminta siswa untuk menerima konseling wajib dan itu akan tetap menjadi catatan siswa selama 2 tahun setelah mereka lulus. Dan pada akhirnya kontrak antara Kim Garam bersama dengan Hype Label ataupun Sound Music berakhir dan itu pun setelah beberapa bulan setelah dia debut. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa dia telah kembali menjadi siswa dan saat ini sedang melanjutkan studi di Departemen Acting di S High School. Dan guys, seperti inilah bagaimana reaksi dari netizen Korea setelah menonton bagaimana acara tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Ini benar-benar berantakan. Saya merasa tidak enak untuk Kim Garam. Sedih melihat karirnya berubah drastis. Wow, saya tidak mengharapkan ini dari Kim Garam. Sangat mengecewakan mendengar tentang keterlibatannya dalam kekerasan di sekolah. Dia seharusnya tahu lebih baik, terutama sebagai idol. Saya sih berharap ya kebenaran segera terungkap. Sulit untuk menilai seseorang berdasarkan dugaan saja. Mari kita tunggu lebih banyak bukti sebelum melompat ke kesimpulan. Hype itu perlu mengklarifikasi bagaimana sikap mereka dengan benar. Pertama, mereka menyangkal tuduhan itu, dan sekarang mereka mengakui Kim Garam terlibat. Ini membingungkan dan juga tidak profesional. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang aksi Hwasa Mamamoo di saat tampil live. Tuai beragam reaksi dari netizen Korea karena dianggap terlalu sensual. Pada tanggal 12 Mei, Hwasa itu menghadiri festival kampus Humaniora dan juga ilmu sosial Universitas Sungkyunkwan. Daripada tampil bersama dengan Mamamoo, dia di sana tampil sebagai member Dancing Queens on the Road. Dan untuk Hwasa memang tidak dapat diragukan lagi dalam menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Namun di balik kehebatannya, ada satu momen yang memicu kontroversi di kalangan netizen. Selama pertunjukan, dapat kalian sendiri bagaimana gerakannya Hwasa di sini. Nah, jadi teman-teman, hal inilah yang menuai kontroversi di kalangan para netizen. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita baca seperti apa komentar-komentar dari netizen. Yang pertama ada yang komen, tapi festival kampus kan bukan hanya untuk orang dewasa. SMA setempat dan orang-orang yang tinggal di sekitar kampus juga dapat hadir kok. Festival untuk orang dewasa hanya diadakan di klub. Ini kan adalah festival perguruan tinggi ya, bukan festival SMA. Jadi masalahnya di mana sih? Jika pertunjukan melewati batas untuk siaran TV, produser tentu hanya akan mengeditnya. Pertunjukan diberikan peringkat PG 15. Festival perguruan tinggi hanya dihadiri oleh orang dewasa. Ini tidak seperti pertunjukan yang akan disiarkan di TV. Jadi kenapa ini menjadi masalah? Namun ya, bahkan mereka yang setuju bahwa Hwasa harus diizinkan tampil dengan cara apapun yang dia suka, mengingat bagaimana usia penontonnya sih, banyak yang tidak mengerti deh mengapa dia perlu melakukan tindakan itu. Oke, jadi di sini dapat kalian lihat bahwa ada beberapa pendapat dari netizen, ada yang pro dan juga kontra. Kalau kalian sendiri gimana reaksinya? Nanti sampaikan di kolom komentar. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.